Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Pada pagi ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita masuk di dalam doa. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari yang indah yang kembali Tuhan boleh berikan buat kami, sehingga kami dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi ini Bapa, kami akan merenungkan kembali firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami dan memberikan kami hikmat untuk boleh memahaminya, dan juga diberikan kekuatan untuk boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirman Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita membuka bacaan kita pada pagi ini, terambil dari Kejadian 14, ayat 17 sampai 20. Kejadian pasal yang ke-14, ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikian pembacaan Alkitab. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, judul dari perenungan kita pada pagi ini adalah perjumpaan yang saling memberkati. Sebuah perjumpaan itu akan menjadi sebuah kondisi yang menyenangkan kalau dua belah pihak yang berjumpa mempunyai sebuah hubungan yang baik, yang akrab, yang damai, ya, sama seperti dengan keluarga kita. Apalagi perjumpaan dengan orang yang sudah lama kita tidak bertemu, pasti menjadi sebuah suasana yang sukacita. Apakah dia kerabat kita yang dulunya mendukung kesuksesan kita, yang selalu ada bersama dengan kita, dan menjadi bagian penting di dalam kehidupan kita, lalu kita berjumpa. Nah, sebaliknya juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita bertemu dengan orang yang punya latar belakang tidak menyenangkan dengan kita, pastilah perjumpaan itu menjadi sebuah perjumpaan yang kita sesali, gitu kan. Nah, perjumpaan Abram dengan Melkisedek dalam bacaan kita menjadi sebuah ungkapan kebahagiaan bagi Raja Sodom. Karena keduanya bertemu setelah Abram pulang mengalahkan Kedor Laomer dan Raja Elam untuk membebaskan saudaranya Lot. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, negeri Sodom itu pernah ditaklukkan oleh Kedor Laomer dan direbut kembali oleh Abram. Pada saat mereka berjumpa, Melkisedek memberkati Abram. Kenapa? Karena memang ini adalah sebuah bentuk pengakuan. Karena Allah betul-betul menyertai Abram. Sehingga segala musuh itu diserahkan kepada Abram oleh Allah. Dan kita bisa melihat bahwa Abram juga memberi Melkisedek 1/10 dari apa yang diperolehnya, dari jarahan atau dari mengalahkan musuhnya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, perjumpaan Abram dengan Melkisedek ini memberikan sebuah gambaran kepada kita, ada pertemanan yang baik, ada persahabatan juga di dalamnya. Dan bukan karena Abram mengalahkan Kedorlaomer, tetapi Melkisedek sendiri, dia melihat dan dia yakin bahwa karena penyertaan Tuhan kepada temannya itulah dia bisa melihat bahwa betul-betul mereka saling menguatkan, mendoakan, dan
menunjang kebutuhan bersama. Nah, perenungan kita pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara, juga dekat dengan bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak sekali perjumpaan kita dengan orang-orang. Entah mungkin saat ini orang itu menjadi dekat dengan kita atau sebaliknya. Ada juga perjumpaan kita dengan orang-orang yang ternyata kita bisa semakin jauh dengan orang-orang itu. Ada perjumpaan yang betul-betul kita rencanakan, juga mungkin ada perjumpaan yang di luar dari rencana kita. Nah, pada intinya Bapak Ibu Saudara, perjumpaan itu memberikan makna positif bagi diri kita. Setiap perjumpaan yang memberikan kesan yang baik bagi diri kita maupun kepada orang yang kita jumpai, itu dapat mendatangkan berkat bagi kita. Dan hari ini, sebelum kita beraktivitas, kita akan meminta hikmat kepada Tuhan, karena di dalam setiap perjumpaan kita dengan orang-orang, itu memberikan hal-hal yang positif dan menyenangkan. Sekali lagi, sesuai dengan judul dari perenungan kita, setiap perjumpaan dengan orang lain, itu memberikan hal yang positif dan yang menyenangkan. Dan terlebih penting, perjumpaan kita dengan Tuhan adalah sebuah perjumpaan yang menyenangkan, mendatangkan sukacita. Dan itu akan kita bagi juga di dalam perjumpaan kita dengan sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan betul-betul memberkati perjumpaan kita dengan saudara-saudara seiman kita. Di dalam kita melaksanakan aktivitas hari ini, bahkan juga di dalam pelayanan, biarlah perjumpaan kita itu dapat saling memberkati. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, jadilah berkat, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kita kembali tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan pada saat ini. Kami mengucap syukur bahwa kami boleh belajar atas perjumpaan Abram dengan Melkisedek. Dan perjumpaan mereka betul-betul sebuah perjumpaan yang saling memberkati. Karena mereka yakin dan percaya, apapun yang mereka lakukan, Allah selalu menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Untuk firman Tuhan ini, biarlah memampukan dan menguatkan kami di dalam kami juga melakukan banyak perjumpaan dengan orang lain, dengan sesama kami. Berkati segala aktivitas yang kami lakukan pada hari ini, biarlah kami menjadi saluran berkat, dan kami dapat melakukan semua yang Tuhan boleh perintahkan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam anakmu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.